Pemirsa, Anda menyaksikan breaking news pemilihan dan penetapan Ketua DPD Republik Indonesia periode 2024-2029. Pemirsa, rapat paripurna penetapan pimpinan DPD RI periode 2024-2029 berlangsung panas. Rapat ini tadi dimulai sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat dan dipimpin oleh pimpinan DPD RI sementara yang merupakan anggota tertua dan juga anggota termuda. Nama di depan, di atas, dan tidak menulis provinsi. Ya. Muncul dua bakal calon paket pimpinan DPD RI yang menguat dalam rapat paripurna malam ini. Paket pertama yaitu Lanyala Mataliti, kemudian Nono Sampono, Andi Muhammad Ihsan, dan Elviana. Sementara paket calon pimpinan DPD RI yang kedua adalah Sultan Najamuddin, GKR Hemas, Yoris Raweai, dan Tamsil Linrung. Kalau nggak bawa KTP. Ini kekhilafan. Adapun yang menjadi pemicu memanasnya rapat paripurna pemilihan dan penetapan pimpinan DPD RI adalah saat membicarakan syarat dukungan bakal calon pimpinan DPD yang diatur dalam tata tertib DPD RI. Sejumlah anggota DPD RI ini mempersoalkan syarat pencalonan pimpinan DPD yang ada di dalam tata tertib tersebut. Sebelumnya, pemirsa, tata tertib baru mengenai penetapan dan pemilihan pimpinan DPD ini sudah disahkan dalam rapat paripurna DPD pada sekitar 1 bulan yang lalu. Namun malam ini, sebagian senator kembali mempermasalahkan tata tertib pemilihan pimpinan DPD RI yang disahkan pada bulan lalu untuk mengakomodir calon pimpinan DPD RI yang diajukan. Bunyi tata tertib DPD RI yang dimaksud adalah syarat pencalonan pimpinan DPD terdiri atas paket pimpinan DPD harus mendapatkan dukungan 25% dari subwilayah dan menyertakan keterwakilan perempuan. Kemudian ada ketentuan bahwa 10 anggota dari subwilayah Barat 1, 9 anggota dari subwilayah Barat 2, 9 anggota dari subwilayah Timur 1, dan 10 anggota dari subwilayah Timur 2. Baik, dilanjutkan. Subwil Barat 1, Ibu Amalia dari Sumatera Selatan untuk paket Ketua DPD RI calon Pak Sultan. Kemudian yang kedua dari Sumatera Selatan, Ibu Eva Susanti. Baik, lanjut. Sumatera Selatan, Ji Alika Maharani. Hadir pimpinan. Siap, Pak. Dari Riau, pemirsa, saat ini pimpinan DPD RI sementara yang merupakan senator termuda Larasati Moriska tengah memimpin jalannya pembagian formulir pemberian dukungan 25%. salam kenal. Bapak Ria Saptarika. Dari Sumatera Utara, Bapak Ibu izin. Nantinya para senator ini akan memberikan suaranya atau dukungannya terhadap
Dari Dua Bangka paket Belitung, pimpinan yang muncul dalam bursa pemilihan pimpinan DPD RI dari Jambi, Abu untuk Bakar 5 Jamalia. tahun ke depan. Dari Jambi lagi, Sum Indra. Mantap. Oke, barat 1. Baik, selanjutnya barat 2 dari Jawa Timur, Bapak Ahmad Nawari. Astagfirullahaladzim. Nawardi, izin. Ya pemirsa, rapat paripurna pemilihan dan penetapan pimpinan DPD RI periode 2024-2029 berlangsung panas dan alot. Dari Jogja, Berbeda dengan pemilihan dan penetapan pimpinan DPR RI sore tadi yang berjalan dengan mulus. Detik Eka Widi. Namun penetapan dan pemilihan Ketua DPD RI yang tadi dimulai sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat masih bergulir hingga kini dan sempat diwarnai oleh hujan interupsi. Dari NTB, Bahkan dua Ibu calon Evi Apita. kuat Ketua DPD RI yaitu Lanyala Mataliti Dari Jakarta, yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Timur dan juga Sultan Najamuddin dari Dapil Bengkulu sempat emosi dan nyaris berkelahi di dalam ruangan DPD RI. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di sana, kita segera bergabung bersama rekan Esra Ambarita yang ada di ruang rapat paripurna DPD RI. Selamat malam, Esra. Bisa dijelaskan saat ini apa yang tengah dilakukan oleh para senator di sana? Ya, selamat malam Syafa dan juga pemirsa. Saat ini pemilihan Ketua DPD masih berlangsung di Senayan Jakarta, yang mana agendanya adalah untuk memenuhi ataupun masih memenuhi terkait paket pimpinan DPD ini harus memenuhi dukungan 25% dari subwilayah dan menyertakan keterwakilan perempuan. Karena tadi diawali bahwa salah satu syaratnya adalah sekali lagi harus mendapatkan dukungan 25% dari subwilayah. Dan subwilayah tersebut meliputi yang pertama adalah 10 anggota dari subwilayah Barat, kemudian yang kedua adalah 9 anggota dari subwilayah Barat 2, dan yang ketiga adalah 9 anggota dari subwilayah Timur, dan satu lagi atau yang terakhir adalah 10 anggota dari subwilayah Timur 2, yang mana ini untuk mendukung atau mengkonfirmasi bahwa syarat tersebut bisa dipenuhi, barulah nanti akan beranjak atau pindah ke agenda selanjutnya untuk melakukan pengumpulan suara ataupun pemungutan suara. Karena kalau tadi kami lihat bahwa formulir paket tersebut diedarkan kepada anggota dengan tentunya ini harus sesuai dengan subwilayah, dan ini untuk sekali lagi mengkonfirmasi terkait wilayah-wilayah tersebut. Namun pemirsa, bisa kami sampaikan bahwa agenda ini tadi sudah berlangsung sekitar pukul 7.30, namun sempat terjadi perdebatan antara anggota dengan anggota yang lain atau ada pro kontra karena adanya keputusan-keputusan yang diambil oleh pimpinan atau pimpinan sementara maupun wakil pimpinan sementara, sehingga sempat membuat ricu. Dan salah satu hal yang membuat ricu adalah ketika salah satu anggota atau beberapa anggota harus merobek dokumen formulir paket tersebut. Alasannya adalah karena tidak adanya tanda tangan dari pimpinan sementara ataupun wakil pimpinan sementara. Hal tersebutlah yang harus membuat ataupun dari pimpinan sementara mendengarkan interupsi maupun masukan dari anggota, dan akhirnya disepakati bahwa dari pimpinan pun maupun wakil pimpinan menandatangani terlebih dahulu formulir paket tersebut, dan sempat ditarik formulir paket berwarna
kuning untuk digantikan. Seusai digantikan, barulah dari pimpinan maupun wakil pimpinan ini mengedarkan kembali formulir paket, yang mana formulir paket tersebut merupakan paket yang merupakan syarat untuk 25% dari subwilayah yang kami sebutkan tadi, atau 25% dari subwilayah dan menyertakan keterwakilan perempuan, sehingga perdebatan panas tersebutlah yang tadi membuat persidangan ataupun agenda adanya pro kontra tersebut, yang membuat dari pimpinan maupun wakil pimpinan sementara ini sempat mendiskors daripada persidangan. Dan beberapa pun dari anggota ini menyayangkan sempat diskors ini yang memakan waktu cukup lama, yakni cukup lama, yakni sekitar 30 menit yang harus kembali ditarik diskors, dan hal tersebutlah yang juga membuat waktu untuk pemilihan suara ataupun pemungutan suara maksud kami untuk dua kandidat yang dalam ketua DPD ini harus memakan waktu yang jauh dari agenda yang sudah ditentukan. Namun pemirsa, untuk diketahui bahwa ada dua kandidat dalam ketua DPD ini. Yang pertama adalah Lanyala Mataliti dan wakil ketuanya adalah Nono Sampono. Wakil ketua keduanya ada Elviana, wakil ketua ketiga Andi Ihsan. Kemudian paket kedua ataupun kandidat kedua, yakni ketuanya adalah Sultan Bakhtiar Nazamuddin, wakil ketuanya GKR Hemas, kemudian wakil ketua dua adalah Yoris Raweyai, dan wakil ketua ketiga adalah Tamsil Lindrung. Dan saat ini, usai nanti jika perampungan agenda ini, barulah akan dilanjutkan dengan pemungutan suara. Meski demikian, dari pimpinan maupun wakil pimpinan sementara ini masih mengambil keputusan terkait apakah jika nanti agendanya sudah selesai ataupun sudah memenuhi sesuai dengan yang disampaikan syarat yang 20%, barulah dilanjutkan dengan pemungutan suara dari masing-masing kandidat ini. Dan saat ini tentunya kami masih menyaksikan perkembangan untuk kedua kandidat ini, mengingat kalau kita melihat lebih rinci bahwa Lanyala ini merupakan ketua DPD sebelumnya dari periode 2019 sampai di 2024. Sementara untuk Sultan Najamuddin ini sudah memiliki pengalaman kurang lebih 5 tahun sebagai wakil ketua DPD. Dan tadi sempat dalam wawancara kami maupun doorstop kami, Sultan mengatakan bahwa ia optimis untuk meraih kemenangan ataupun menjadi ketua DPD dengan persiapan yang sudah dilakukan. Bukan hanya itu, bahkan ia menyebutkan bahwa ia juga sudah mendapatkan dukungan dari presiden, yakni presiden terpilih Prabowo Subianto, maupun maksud kami dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto yang memberikan dukungan dan sempat melakukan pertemuan dengan Sultan Najamuddin. Kendati demikian, tadi kami juga sempat melihat bahwa dari hal ini, atau maksud kami dari pihak Lanyala juga kami sempat meminta statement maupun keterangan, namun dari pihak Lanyala juga tidak memberikan respon lebih dalam ataupun lebih komprehensif terkait apa yang disampaikan oleh Sultan Najamuddin. Namun kami bisa sampaikan bahwa Sultan Najamuddin ini sempat mengklaim bahwa ia telah memperoleh sekitar 105 suara, artinya 80% dari 152 anggota. Apabila ia mengantongi, maka ia juga yakin bahwa ia memenangkan ataupun akan menjadi ketua DPD. Mengingat bahwa hari ini atau baru saja dari Mahkamah Agung telah melantik setidaknya 152 anggota DPD. Ini artinya setengah suara telah diperoleh oleh Sultan Najamuddin jika mengklaim dari apa yang dikatakannya. Namun tentu saja kita masih menunggu terkait bagaimana perolehan suara. Apakah sesuai dengan klaim apa yang disampaikan oleh Sultan Najamuddin atau berbalik. Karena bagaimanapun optimisme dari Sultan Najamuddin ini akan dibuktikan ketika nanti pemungutan suara dilakukan oleh pimpinan maupun wakil pimpinan sementara. Syafa. Baik, Esra, bukankah dari tata tertib yang disahkan beberapa waktu lalu sudah jelas bagaimana mekanisme pemilihan dan juga penetapan ketua DPD melalui sistem paket ini. Lalu apa yang kemudian tadi membuat rapat ini berlangsung panas dan alot dan juga mengundang banyak pro dan kontra di sana? Apalagi yang dipermasalahkan? Dukungan anggota dari 1 sub wilayah barat 1 sebanyak 10, 2
sub wilayah Barat 2 sebanyak 9. Iya betul Syafa, telah disampaikan sebelumnya peraturan tata tertib, namun ini lebih mendalam mengenai syarat pencalonan karena salah satu syarat pencalonan dirincikan oleh pimpinan DPD maksud kami yang dibacakan oleh pimpinan sementara maupun wakil pimpinan sementara. Yang pertama adalah ini yang sempat membuat alot, paket pimpinan DPD harus mendapatkan dukungan 25% dari subwilayah dan menyertakan keterwakilan perempuan. Menurut beberapa anggota bahwa 25% itu tidak diterima atau terjadinya pro dan kontra sehingga sempat membuat beberapa dari anggota ini harus menyalakan mic-nya begitu dari kursi masing-masing, kemudian menginstruksi tidak setuju dengan 25% tersebut, dan ini sempat membuat dari pimpinan maupun wakil pimpinan harus menunggu sementara waktu mendengarkan masukan-masukan, dan akhirnya disepakatilah bahwa 25% ini diketuk begitu sudah sesuai dengan syarat bahwa harus mendapatkan 25% dukungan. Kemudian yang membuat juga terjadi tadi perdebatan pendapat sengit adalah seusai langkah dari mendapatkan dukungan 25% adalah diserahkannya formulir paket. Dalam formulir paket tersebut berwarna kuning tidak memuat tanda tangan dari pimpinan maupun wakil pimpinan rapat, sehingga membuat dari rapat ini sempat memicu juga ketegangan, menyayangkan mengapa tidak ada tanda tangan dari pimpinan dan wakil pimpinan. Ini merasa tidak ada ketidaksahan, sehingga membuat dari anggota ini salah satunya adalah ini merobek kertas yang berwarna kuning tersebut. Dan menanggapi hal tersebut dari hakim, maksud kami dari pimpinan maupun wakil pimpinan kemudian berdiskusi dan terjadi diskors yang ditarik ulur, sempat diskors 30 menit kemudian berhenti, kemudian ditarik kembali. Hal tersebutlah yang membuat sempat juga ricu, diskors yang ditarik ulur. Kemudian setelah itu barulah mulai dari rapat ini kembali ke semula ataupun kembali ke koridornya, yang mana mulai dibagikan formulir paket yang sudah ditandatangani oleh dari pihak pimpinan maupun wakil pimpinan, karena sempat kami lihat bahwa pimpinan maupun wakil pimpinan ini harus menarik kembali formulir paket dan menggantikannya dengan formulir baru, sehingga formulir tersebut didatangani baru kembali diedarkan kembali ataupun diberikan kepada anggota. Hal tersebutlah sempat yang membuat waktu berkutat lama untuk masuk ke agenda berikutnya ataupun agenda terkait dengan subwilayah tersebut, karena subwilayah sekali lagi harus memenuhi satu, subwilayah barat harus 10 anggota, kemudian subwilayah barat 2 harus 9 anggota, kemudian subwilayah timur 1 harus 9 anggota, kemudian subwilayah timur 2 harus 10 anggota. Hal tersebutlah yang tadi berputar di permasalahan yang sama. Dan saat ini kami masih menunggu penetapan ataupun ketetapan dari pimpinan maupun wakil pimpinan sementara yang akan melanjutkan ke agenda berikutnya, yakni pemungutan suara untuk 2 kandidat ini, yakni untuk Lanyala maupun Sultan Najamuddin. Syafa. Baik Esra, tapi ini tampaknya saat ini rapat yang sebelumnya panas sudah mulai dingin ya Esra, sudah berjalan sebagaimana mekanisme yang seharusnya. Jadi tinggal menunggu pemberian dukungan ini dilakukan hingga tuntas, kemudian setelah itu tinggal ada pemungutan suara, begitu Esra? Ya, betul sekali Syafa. Kalau kami melihat memerhatikan dengan seksama bahwa dari rapat ini sudah mulai tampak dilanjutkan atau mengalir dengan tanpa adanya pro dan kontra, dan saat ini dipimpin langsung wakil pimpinan sementara. Dan tadi kalau kami mendengar ada terkait fakta integritas, kemudian yang paling penting adalah ini adalah sesi dari Sultan Najamuddin yang akan juga menyampaikan visi dan misinya. Ya. Biasa. Ngantuk.
Ya, makasih. Ini luar biasa ini ya. Ini demokrasi yang kita tonton ini adalah demokrasi yang betul-betul transparan. Green demokrasi. Ya, ini hebat ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu sekalian, pimpinan sidang sementara, Pak Ismet Abdullah yang paling tua, yang paling muda Senator Larasati, sahabat-sahabatku semua, kolega, senior, junior, yang biasa kita sebut senator. Senator Republik Indonesia, di belakang juga ada banyak teman-teman media, wartawan, dan seluruh hadirin sekalian yang menyaksikan proses demokrasi yang terjadi di lembaga terhormat DPD RI. Bapak Ibu sekalian, sebuah rasa syukur, sebuah kehormatan dan kebanggaan yang luar biasa buat saya, karena kita semua hari ini baru saja dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, perwakilan orang-orang daerah yang ditempatkan di Jakarta untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah. Saya lebih bersyukur lagi karena saya duduk dan berdiri di sini untuk kesekian kalinya di ruangan yang sama. Saya mau sampaikan beberapa hal dalam waktu yang sangat singkat ini. Lembaga kita ini berdiri kurang lebih 20 tahun. 20 tahun dengan dinamika yang ada, dengan proses kepemimpinan yang ada, tentu banyak kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai. Seluruh kepemimpinan yang ada, termasuk kepemimpinan sekarang Bapak A.A. Lanyala Mataliti. Kita tidak boleh abaikan bahwa begitu banyak pencapaian yang dibuat. Saya mau sampaikan kehadiran lembaga DPD yang itu atas dorongan masyarakat daerah muncul tentu dengan ekspektasi dan harapan yang luar biasa. Sekian orang, sekian puluh ribu orang, sekian ratus ribu suara, bahkan jutaan suara dititipkan kepada pundak-pundak kita, Senator Indonesia, untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah. 20 tahun bukanlah waktu yang singkat sekali, tapi juga belumlah waktu yang panjang sekali. Saya sering sampaikan 20 tahun bukan baik, tapi dia belum tua, tapi dia ideal untuk menjadi dewasa. Bapak Ibu sekalian, saya berada di tempat ini sudah kali ketiga. Saya banyak belajar bagaimana lembaga ini bekerja. Apa yang saya mau sampaikan? Tentu kalau teman-teman atau sahabat atau kolega incumbent sudah mengerti betul bagaimana lembaga ini bekerja, di mana titik kelebihannya, di mana titik kekurangannya, kelemahannya. Tapi pasti ada sahabat-sahabat baru saya, ada teman-teman baru saya yang baru bergabung, yang tentu belum tahu banyak posisi lembaga ini. Saya menyimpulkan, saya mengunderline, saya membuat beberapa poin penting ke depan bagaimana lembaga ini bisa makin eksis, bagaimana lembaga ini makin hari makin diperhitungkan menjadi parlemen yang kuat, menjadi tempat pengaduan masyarakat daerah. Belajar dari pengalaman 20 tahun. Di samping banyak kemajuan yang sudah dicapai, tentu kita belajar di mana posisi yang harus kita tingkatkan. Banyak kemajuan, tapi beberapa hal yang perlu saya sampaikan adalah lembaga ini
lembaga yang representatif sekali. Kita hadir di sini dipilih, dipercaya dengan legitimasi yang luar biasa. Nah, itu yang memang sampai hari ini masih menjadi pekerjaan rumah kita, masih menjadi pikiran dan beban kita, bahwa legitimasi kita yang sangat luar biasa ini belum sebanding dengan posisi dan fungsi atau kewenangan yang ada. Tapi saya tidak mau berhenti di situ. Saya termasuk orang yang punya paham sangat optimis. Saya tidak pernah punya paham pesimis. Kami tidak pernah punya paham yang realistis, tapi kita selalu punya paham yang sangat optimis. Kalau kita mampu mengorkestrasi lembaga ini dengan baik, dengan seluruh peluang potensinya, di mana potensi dan peluangnya? Potensi terbaik, peluang terbaik ada di Bapak Ibu sekalian, gagasan-gagasan itu, kapasitas itu, itulah yang akan kita orkestrasi nanti. Tapi saya belajar banyak. Kenapa lembaga ini sudah 20 tahun tapi masih dipertanyakan? Kenapa? Dianggap kurang, dianggap lemah, dianggap belum maksimal. Saya tahu jawabannya. Ada beberapa poin yang penting yang perlu saya sampaikan. Kata kuncinya, parlemen kita, DPD kita harus kolaboratif dan inklusif. Bapak Ibu sekalian, saya sering sampaikan bahwa konstitusi kita menganut sistem presidensial, yang artinya kekuasaan